Sudahkah kita merasakan suasana sabar? Lah menika tawaran Pak nggih. Yaitu satu yang kita fokus dengan nggih. Setelah tawasau bis sabri, apa berikutnya? Halo? Wa tawasau bil marhamah. Maka beruntunglah ibu yang namanya marhamah. Kita ingin mendalam Pak ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya gitu ya enggak ada masalah dalam kesabaran karena saya tidak memahami marhamah itu apa gitu. Kan Pak. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, ketika jenengan memahami menika, insya Allah jenengan akan apa? Akan tambah bersemangat, akan tambah bersungguh-sungguh, akan tambah senang, akan tambah menikmati dalam suasana kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang berbahagia, mari kita kembali memuji dan segala pujian hanya milik Allah. Kita nyatakan dengan hati dan lisan, dan kemudian kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai hamba Allah yang selalu menghadirkan kalimat alhamdulillah. Semoga dengan kita selalu yakin, selalu senang dan bahagia dalam pernyataan dan rasa dalam kehidupan kita, dalam kondisi abdan syakuran. Mudah-mudahan kita bersama keluarga, Bapak dan Ibu sekalian, semuanya kita nanti bisa bertemu kembali di surga. Allahumma amin. Tadi saya sampaikan salam, semoga keselamatan, ngaten nggih. Semoga kasih sayang dan keberkahan untuk Bapak Ibu semuanya bersama keluarga. Dan juga wabil khusus kepada yang khidmah untuk masjid, untuk memakmurkan masjid dimanapun dan masjid apapun, semoga bagian dari amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal kebaikan kami bersama saudara-saudara kami, keluarga kami. Rabbana taqabbal minna. Sungguh Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya Allah, terimalah taubat kami. Wa tub alaina. Sungguh Engkau adalah Maha penerima taubat. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, insyaallah kalimat yang akan kita bahas dalam Al-Quran lebih fokus, tidak sampai satu ayat Pak ya, jadi hanya satu kalimat ya. Dan memang dalam kita memahami Al-Quran, yang terbaik itu adalah mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Ngaten nggih, mengaitkan satu ayat dalam Al-Quran dengan ayat yang lain. Hadirin hadirat yang berbahagia, jadi di Quran surat Al-Balad, surat apa? Al-Balad. Jadi ada dalam Al-Quran namanya suratul Balad. Ini adalah surat yang Allah turunkan di Makkah ya. Maka dikatakan Makkiyah, surat yang urutannya itu urutan yang ke-90 ya. Sebelumnya surat apa?
Halo, Al-Fajr, dan sesudahnya surat nopo Asy-Syams. Ya. Ada yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, 3 surat itu ayat pertama sama-sama ya, tentang sebuah makna adalah Allah bersumpah. Napa? Allah bersumpah, wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian di surat napa? Surat selanjutnya yang kita bahas dari Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah, itu Allah, dengan negeri ini, yaitu Mekah. Dan kemudian surat yang berikutnya setelah napa? Al-Balad, surat napa? Asy-Syams, wasyams, demi matahari. Dalam artian ya Bapak Ibu sekalian ya, dijelaskan ya, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu menunjukkan pentingnya kita memahami, pentingnya kita menghadirkan ya suasana tentang hal tersebut. Artinya Allah bersumpah dengan sesuatu itu penting, sesuatu tersebut. Kalau al-balad itu artinya apa? Makkah. Berarti Mekah menurut penting, nama penting. Negeri yang dimaksud itu negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balad. Al-balad itu artinya apa? Negeri Mekah. Semoga kula panjenengan sami bisa segera ke sana. Amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya akan lebih fokus ya Bapak dan Ibu sekalian ya, dengan sebuah, mudah-mudahan ini menjawab ya. Sering kan jenengan berkata ataupun menyampaikan, aku ki kurang sabar apa, gitu Pak. Apa? Pak, kula iki kurang sabar opo lho Kak, ngoten nggih Bu, kepada suami. Suami juga begitu Pak kepada istri. Bu, aku ki kurang sabar opo lho. Mudah-mudahan ini ada jawaban. Bapak dan Ibu sekalian, saya memahami ayat yang ke-17 nggih, surat napa? Al-Balad, ayat yang ke-17 surat Al-Balad itu terkait dengan surat Wal Asri. Nggih, napa? Surat Al-Asr. Ya. Di mana letak terpenting tentang sebuah pesan yang terkait dengan surat Wal Asri dengan surat Al-Balad yang di ayat yang ke-17. Nggih menika napa? Suasana orang beriman. Napa Bapak Ibu? Suasana orang beriman. Dan alhamdulillah kula panjenengan sami bagian dari mereka yang beriman, yang selalu menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam surat kita gitu kan, dalam tahiyat itu kan kita nyatakan demikian. Bapak dan Ibu sekalian, maka itulah dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, ada bimbingan-bimbingan dari Allah. Ya. Apa yang kemudian di antara suasana penting bagi orang-orang yang beriman, dan itu dirasakan, dibuktikan, dan bahkan disiarkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita mungkin sering terlupakan ya. Jadi memang ini bukan hadis Pak, tetapi kebiasaan sahabat Rasulullah, dan itu baik. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa menjadi dalil yang dilakukan siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dinukil oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Apa di antara kebiasaan mereka, Bapak Ibu sekalian? Mereka kan sering bertemu, sering napa? Bertemu. Kula panjenengan sami sering bertemu napa? Sering Pak. Alhamdulillah, sering bertemu. Jadi orang beriman itu memang senang ketika sering napa? Bertemu, Jadi sholat berjamaah di masjid, ketemu di malih ada dalam
organisasi kemasyarakatan, datang pundi malih, datang olahraga, ngeten nggih. Pundi malih, ke pasar, nggih. Jangan lupa ke warung. Ya, gitu. Kemana Pak? Ke warung. Tetapi apa? Dimanapun kita bertemu, tidak boleh keimanan menika jenengan tinggal di rumah. Nonton. Napa Bapak Ibu? Jangan ditinggalkan keimanan di mana? Di rumah. Jangan tinggalkan keimanan di masjid. Nanti aja berimannya di masjid. Loh nanti pas di jalan kayak jenengan ada masalah pripun Pak? Ngoten lho nggih. Keimanan itu tidak boleh ditinggalkan, menyatu pada diri kita, jiwa raga kita, hati dan pikiran kita, sampai kita bersama keluarga insyaallah husnal khatimah. Hadirin hadirat yang berbahagia, ada yang menarik di surat Wal Asri dengan surat menika ada kesamaan, yaitu napa? Tawasau. Apa Bapak Ibu? Tawasau. Kalau surat Al Asri, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu, lanjut, wa amilus solihat, berikutnya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ya, tadi kan saya sampaikan. Jadi mohon mulai dikurangi kalau yang belum bisa ya. Jenengan mulai mengurangi, jangan mengatakan apa? Kesabaranku sudah habis. Oh, masih hidup kok ngeten. Ngeten Bu nggih. Nah, kalau sudah habis itu pripun ngeten nggih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita kembali di ayat yang ke-17 surat Al-Balad, bagaimana Allah ngendika? Summa kana minal ladzina amanu. Ini saya sampaikan ya, suasana mereka orang yang beriman. Summa kana minal ladzina amanu, apa berikutnya? Halo? Wa tawasau bis sabri. Sami toh? Nggih. Bahkan di surat Wal Asri itu yang terakhir Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika itu yang terakhir dalam sebuah surat yang sebelumnya tentang napa? Illal ladzina amanu, berikutnya wa amilus solihat, berikutnya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi sabar ini tidak boleh tidak hadir dalam keimanan kita, tidak boleh tidak hadir dalam amal soleh kita, tidak boleh tidak hadir dalam kebenaran, kebaikan. Betah sabar nopo betah Pak? Nggih nopo nggih Pak? Jenengan salat di masjid berjamaah subuh bapak-bapak utaminipun menika leres nopo leres? Jenengan betah sabar nopo mboten? Betah. Nggih. Maka para sahabat di antara kebiasaan mereka itu sebelum mereka berpisah itu membaca surat Wal Asri Pak. Nah, jenengan bisa cek itu. Dan boleh itu jenengan apa? Amalkan. Tapi jangan terlalu apa? Demonstratif gitu ya enggak. Sebelum kita berpisah gitu ya enggak. Tapi ya boleh juga ya. Seperti majelis itu nanti Pak Agus katanya, mari kita baca surat Wal Asr gitu. Tapi yang terpenting apa? Pesannya menikah Pak. Apa pesannya? Tawasau. Ini yang ingin. Dalam bahasa Arab tawasau itu adalah tidak sepihak Pak, tetapi dua belah pihak. Tawasau, maka diterjemahkan apa? Saling. Napa Bapak Ibu? Saling. Dan menika redaksinya itu saling berwasiat Pak. Maka kadang-kadang saya ketika diterjemahkan bahasa Indonesia itu kadang-kadang kurang terasa Pak. Kalau dalam ini terjemahannya itu kan pesan gitu ya enggak? Seakan-akan seperti pesan dan kesan gitu. Padahal dalam bahasa Arab dan ini ayat Al-Quran itu redaksinya adalah wasiat Pak. Tawasau bil haqqi, berikutnya tawasau bis sabri. Dalam ayat menika Allah ngendika pripun? Tawasau bis sabri. Siap sabar Bapak dan Ibu sekalian?
Nah, ibu bapak sekalian, tadi kan saya sampaikan fokus kita di mana. Nah, kalau sabar itu kan sering kita ucap. Sudahkah kita merasakan suasana sabar? Lah menika tawaran Pak nggih. Yaitu satu yang kita fokus dengan nggih. Setelah tawasau bis sabri, apa berikutnya? Halo? Wa tawasau bil marhamah. Maka beruntunglah ibu yang namanya marhamah. Kita ingin mendalam Pak ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin saya gitu ya enggak ada masalah dalam kesabaran karena saya tidak memahami marhamah itu apa gitu. Kan Pak. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, ketika jenengan memahami menika, insya Allah jenengan akan apa? Akan tambah bersemangat, akan tambah bersungguh-sungguh, akan tambah senang, akan tambah menikmati dalam suasana kesabaran. Karena apa? Kesabaran itu ternyata dikaitkan langsung dengan tawasau bil marhamah. Nggih. Tawasau bil marhamah. Saya ulang kembali nggih. Summa kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Wonten teng mriki yang namanya Ibu Marhamah? Wonten apa wonten? Alhamdulillah. Istrinya kakek kula niku namanya Marhamah, Siti Marhamah. Masya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, jadi marhamah menika rasa dari kesabaran jenengan Bapak Ibu. Jadi jenengan ketika ingin menjaga suasana sabar, ingin meningkatkan kesabaran, maka hadirkan apa? Bukan Bu Marhamah lho nggih. Hadirkan makna marhamah ngeten lho nggih Bapak dan Ibu sekalian. Nggih. Nah, ini kita masuk. Marhamah menika artinya, ini bimbingan sebagian ulama itu ada 4 Pak. Nah, jenengan milih mungkin. Ada berapa? Ada 4. Dan ini baru saya sampaikan di sini Pak. Nah, ini ilmu baru. Ini. Marhamah itu sama secara umum arti dengan ar-rahmah. Nggih menika napa? Kasih sayang. Kasih sayang. Dan bahkan nama Allah ismun min asma'illah al-husna, setelah Allah menyebut dirinya dengan lafzul jalalah dalam Al-Quran, itu yang sering kemudian Allah nyatakan itu adalah rahmah. Ini apa nggih? Suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Bismillah, napa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Lanjut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa berikutnya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali Allah menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Hadirin hadirat yang berbahagia, arti yang pertama al-marhamah itu adalah ar-riqqah. Napa? Ar-riqqah. Nggih. Apa maksudnya? Ar-riqqah menika adalah kasih sayang dengan kehalusan perasaan. Pun jenengan nanti mikir nggih kira-kira pripun. Sempenting jenengan memberi sesuatu tetapi perasaan jenengan apa? Halus, dengan kehalusan. Sosokan ibu-ibu, pantes napa pantes? Kira-kira tak kei pripun ngoten. Jadi ada napa? Ya, dirasakan Pak. Ngoten. Jadi sebelum jenengan memberikan kasih sayang itu ada dipikir kata lu Pak. Tapi terus jangan sampai terus tidak. Engko gek-gek malah gitu. Nah gitu. Nggih. Jadi ar-rahmah al-marhamah yang pertama nggih menika napa? Kula panjenengan sami memberi kasih sayang dengan kehalusan perasaan.
Semoga perasaan kula panjenengan sang halus. Sehingga mudah untuk apa? Selalu sabar, ngoten lho nggih. Nek jenengan dinesoni wong niku kinten-kinten pripun, Pak? Nggih. Nek digetak uang itu jenengan pripun, Pak? Malah getak ngoten. Ada itu teman itu cerita ngoten. Jadi ya dia waktu masih kecil itu kan ya biasa, Pak, sosok nopo tukaran gelut barang ngoten lho. Lah dia itu ditantang-tantang, Pak. Bocah cilik ngoten lho, sinatang gowedi ngoten lho. Kowe wani karo aku. Ayo gelut itu. Diulang sampai ping 7. Terus dia langsung ngadeg. Aku rawani. Jadi meh gelut, Pak, tapi gak jadi gitu ya, enggak. Wani tak karo aku. Awakmu koyo ngono, banting mesti mati ngono. Langsung dia ngadeg kayak ngomongi biyanter, Pak. Aku rawani. Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali marhamah yang pertama itu adalah hadirnya kasih sayang dengan kehalusan apa? Perasaan. Yang kedua, al-marhamatu bimakna al-lutfu. Lutf. Gitu ya. Al-lutfu itu artinya adalah kasih sayang dengan kelembutan dan sopan. Napa Bapak Ibu? Lembut dan apa? Sopan. Maka ada ungkapan, Anda sopan, kami silahkan saja. Anda sopan, kami segan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kasih sayang itu dinamis, Bapak Ibu sekalian. Dan itu adalah bentuk kesabaran kula panjenengan sami. Ngeten. Kasih sayang dengan kelembutan, rasa lembut dan rasa sopan. Itu al-marhamah yang kedua. Yang ketiga, ini yang penting ya, untuk mungkin ya segera kita bisa take action gitu nih. Yang ketiga, al-marhamah itu adalah ar-ra'fah. Jadi pernah dengar ra'ufur rahim, ra'uf. Napa menika Bapak Ibu sekalian? Kasih sayang yang disertai dengan simpati dan empati. Napa Pak simpati dan empati bedanya? Simpati itu kan ada pemberian, Pak. Ngaten. Yang mungkin sifatnya materi, itu simpati. Kalau empati apa? Kepada perasaan. Jadi kalau tetanggi jenengan menika ada musibah, dia nangis, jenengan ikut nopo? Nangis, ngoten lho Pak nggih. Dia mungkin nopo jenengan gayanya dia begini, jenengan dia mundur, dia yang jenengan mundur, ngoten lho Pak nggih. Artinya apa? Jangan sampai bertolak belakang itu loh. Dia iki sedih malah jenengan apa? Ya nyun pangapunten menika kadang-kadang dalam takziah itu malah guyon loh Pak. Di rumahnya orang kita takziah itu malah cerita tentang bal-balan. Cerita karo badminton ngoten. Ge itu suasana apa berkabung. Pas nopo pas? Ge mboten pas ngoten. Ini berarti kirang nopo? Empatinya kurang ngoten Pak nggih. Ya, jadi mohon ya ketika suasana takziah menika menghibur, ikut bersedih ngoten lho nggih. Kayak nek nyanyi klambi aja kaya ndelok manten ngoten lho Pak nggih. Takziah ki malah wangi kayak napa ibu-ibu pacakane nggih kaya ngoten nggih. Malah nanti enggak suasana berkabungnya berkurang ngoten. Hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi mungkin saudara dalam kondisi susah, dalam kondisi napa sedih, ngaten nggih, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang ketiga al-marhamah itu adalah ar-ra'fah. Dan yang ketiga al-marhamah itu bimakna al-mawaddah. Ngaten nggih. Ini mungkin ya akan sangat terasa dalam suasana keluarga kita. Karena biasanya Bapak Ibu ujian terberat itu adalah sabar bersama keluarga. Ini napa nggih Pak? Halo. Dan banyak masalah keluarga itu karena apa? Karena apa Bu? Kurang sabar. Ngoten lho nggih, kurang sabar. Nggih. Lah menika al-mawaddah. Jadi kasih sayang
karena cinta. Karena apa? Cinta. Jadi Bapak Ibu, saya menyaksikan dan saya mendengar dan saya sudah ketemu dengan bapak tersebut, sudah meninggal Bapak. Jam 1 malam itu loh Pak, dibel anaknya dari Jawa Tengah, Pak aku rodok loro, nyetir sendiri Pak ke Jawa Tengah, padahal belum tidur jam 1 malam. Begitu anaknya dibilang, Pak aku rodok loro, iki nyapo, wes aku tak rono, nggih mboten ngantuk niku Pak nyetir Pak. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Mawaddah. Karena apa? Jenengan sabar dan dibarengi dengan apa? Cinta. Maka saya yakin Bapak dan Ibu sekalian ya, banyak masalah selesai, banyak masalah itu berkurang manakala kita menikah. Tawasau bis sabri, apa berikutnya? Tawasau bil marhamah. Monggo Bapak dan Ibu sekalian ya, kita hadirkan menikah suasana apa? Kehalusan perasaan. Maka kadang-kadang ya, orang berkorban menikah perlu berkorban perasaan Bu. Kenapa kok ibu? Karena ibu-ibu opo dirasa lho Pak gitu loh. Jadi jenengan pakai kaos abang ngono lho, wis diruwoso nyapa kok bojoku tuku kaos abang ngono lho Pak. Itu ngasih 3 dino lho Pak. Ngoten lho. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kadang-kadang kita perlu berkorban maksudnya apa? Ya jangan cepet-cepet reaktif, jangan cepet-cepet berpikir negatif. Ngoten Bapak sekalian. Ya bertanya, kenapa merah? Lalu uang itu loh Bu, jari aku kira tek kendel loh, maka nganggo kaos merah gitu. Ben apa? Ada suasana wani, ngoten lho nggih. Kendel ngoten lho nggih. Maka warna apa? Merah, ngoten lho nggih. Nek warna putih napa, Pak? Ngoten. Nek warna ungu napa? Nggih, Bapak sekalian. Terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak sekalian, mudah-mudahan jenengan terus bersemangat nggih. Tawasau bis sabri, apa berikutnya? Tawasau bil marhamah. Ayat yang ke-18 itu jaminan dari Allah Bapak Ibu sekalian. Napa Bapak Ibu? Jaminan dari Allah. Mereka yang beriman, yang selalu mensuasanakan kesabaran dan kemudian selalu mensuasanakan marhamah. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Halo. Ulaika ashabul maimanah. Surga Pak. Napa Pak? Ashabul jannah. Pun diamini pun. Ngoten lho. Ashabul maimanah. Amin ya Allah. Ngoten lho. Jadi mereka yang hadir keimanan, yang kemudian merasakan suasana sabar dengan sukacita. Seneng nggih? Sabar? Senang nggih? Bahagia ya? Karena apa? Harus dikaitkan dengan apa? Tawasau bil marhamah. Halus perasaan kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ada empati dan simpati, Bapak dan Ibu sekalian. Ada kasih sayang dalam suasana rahmah. Maka insya Allah kula panjenengan sami ngaten nggih, kita senang sukacita di dunia dan kemudian kita meninggal pun dalam suasana sukacita dan senang, husnal khatimah, dan kemudian kita bersama di surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata. Allahumma inna nas'aluka as-sabra wal musabarah.
Allahumma inna nas'aluka rahmah wal marhamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa hab lana min ladunka rahmah wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.